Assalamualaikum Bu Rizka, ada waktu luang sebentar Bu Rizka? Waalaikumsalam Pak Tatang, Pak Dodi, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, nah, saya ingin melakukan coaching nih dengan Pak Dodi. Apakah Ibu bersedia nih mengobservasi kegiatan percakapan kami? Oh, siap-siap Pak, Insya Allah saya bersedia. Nah, untuk bentuk pengamatan dan penilaiannya seperti apa ya Pak Tatang butuhkan? Baik Bu Rizka, nah indikatornya sih sebenarnya disesuaikan aja sih Bu Rizka ya dengan nasihat guru sebagai pamong ya. Nah, pamong itu ada berapa poin Bu Rizka ya. Nah, yang pertama coach dan coachee sebagai mitra belajar. Nah, ada yang kedua emansipatif, di mana memberi peluang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Terus yang ketiga, kasih dan persaudaraan, yaitu proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Puri Handayani tanpa adanya keinginan menguasai dan memaksa. Dan yang terakhir nih Bu Rizka, ruang perjumpaan pribadi di mana antara coach dan coachee membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Demikian kira-kira Bu Rizka. Oke, baik Pak Tatang, saya sudah memahami arahnya Pak, seperti itu. Nah, dari Pak Dodi, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang ingin dikembangkan nanti? Dari saya Bu ya, Hmm? kompetensi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, baik. Nah, adakah bagian kompetensi yang lebih spesifik Pak yang ingin diobservasi nanti? Sepertinya saya lebih kompetensi menyediakan konten yang berbeda sesuai kebutuhan murid Bu Rizka. Oke, baik. Nah, untuk indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa sih Pak? Lebih kepada murid bisa belajar dengan sumber yang berbeda, terutama menggunakan buku teks Bu. Oke, baik Pak Tatang, Pak Dodi, saya sudah memahami. Nah, silakan melakukan coachingnya ya. Baik Bu Rizka, Baik, Bu terima Rizka. kasih Bu Rizka. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak? Selamat siang juga Pak Dodi. Ada apa Pak Dodi ya? Saya lihat sepertinya Pak Dodi agak murung, bukan ya? Kurang semangat seperti biasanya gitu kan. Nah, bagaimana nih? Ada yang bisa saya bantu gak nih Pak Dodi? Mohon maaf Pak, jadinya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Pak Dodi. Sampaikan ya Pak Dodi ini. Apa yang bisa saya bantu Pak Dodi? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak di sini bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Dodi, saya bisa saya coba bantu semampu saya nih Pak Dodi ya. Apa yang bisa saya bantu Pak Dodi? Silahkan disampaikan Pak Dodi. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi Pak. Itu ya. Masalah apa Pak Dodi ya? Nah, coba ceritakan nih Pak Dodi ini. Apa yang sedang Pak Dodi rasakan nih? Mungkin saya bisa bantu nih Pak Dodi. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, bagaimana bisa tuh Pak Dodi ya? Terus apa yang membuat Pak Dodi mendapatkan teguran dari pengawas Pak Dodi? Sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius, nah tidak serius seperti apa nih Pak Dodi ini? Pengawas mungkin mengkritik, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Tentang proses mengajar Pak Dodi ya. Ini proses mengajar yang bagaimana nih Pak nih? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas atau seperti apa nih Pak Dodi? Sampai dikritik, kalau boleh tahu nih Pak, boleh sampaikan seperti apa nih Pak? Beliau seperti keberatan tidak memakai buku teks, Pak. Oh, berarti Pak Dodi melihat yang buku teks Pak Dodi ya. Nah, pada waktu itu, lalu bagaimana nih tanggapan Pak Dodi atau Pak Dodi ketika pengawas berkata seperti itu Pak Dodi? Saya sejujurnya sampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar
saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalah begitu ya Pak Dodi ya. Oke deh, kalau begitu coba nih saya tanya dulu Pak Dodi nih. Selama ini yang Pak Dodi lakukan itu dalam proses belajar itu seperti apa Pak Dodi? Cerita tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menanyakan video-video pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, Pak. Oh baik, ini udah bagus Pak Dodi. Terus mengapa Pak Dodi tidak menggunakan buku teks Pak Dodi? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Baik Pak Dodi, sebetulnya sih yang udah dilakukan Pak Dodi itu sudah bagus nih Pak. Nih. Lalu nih bagaimana hasilnya Pak? Ketika mengajar menggunakan sumber belajar tersebut Pak, seperti yang kita ketahui Pak Dodi ya, bahwa setiap siswa itu beda karakter dan gaya belajarnya berbeda-beda Pak Dodi. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, Pak, itulah penting buku teks Pak ya sebagai salah satu sumber belajar Pak. Mungkin harapan dari pengawas itu ya seperti Pak Dodi ini sebetulnya ya bagaimana Bapak bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga nih Pak Dodi. Saya pikir ada benarnya juga sih Pak. Nah nih Pak Dodi nih, setelah Pak Dodi bercerita nih, nah sekarang bagaimana perasaan Pak Dodi sekarang Pak Dodi? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Pak. Nah, lumayan nyakit juga Pak Dodi ya. Nah, setelah ini lalu apa yang akan yang membuat Pak Dodi merasa tidak nyaman ya Pak Dodi selama ini Pak Dodi? Tidak nyaman, Pak ya. Iya. Sebetulnya membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut jadi masalah di kemudian hari. Baik Pak Dodi, jika saya dapat menyimpulkan nih yang membuat Pak Dodi tidak merasa nyaman itu adalah ketika supervisi, nah karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan terus memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin Pak Dodi ya, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak. Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Nah, kalau menurut saya Pak Dodi ya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri nih Pak. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap mungkin menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi ini yang Pak Dodi telah alami dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Dodi dalam mengajari Pak Dodi. Mudah-mudahan ya Pak. Oke nih Pak Dodi nih, mungkin dari apa yang sudah Pak Dodi sampaikan nih, kira-kira nih apa rencana Pak Dodi ke depannya nih Pak Dodi? Rencana ke depan ya Pak? Iya betul. Saya menemui beliau lah Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Pak. Oh baik nih Pak Dodi. Nah lalu apakah ada hal lain yang akan Pak Dodi lakukan selain itu Pak Dodi? Lain ya Pak? Iya betul Pak. Saya juga menemui pengawas dan saya kepada beliau kemudian terkait proses belajar ke depan dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik ini. Oh baik Pak Dodi. Nah lalu bagaimana Pak Dodi dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya Pak Dodi? Proses belajar mengajar ya Pak? Iya betul Pak Dodi. Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang
kemarin akan saya tetapkan tugas karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, baik Pak Dodi. Nah, saya setuju Pak Dodi, langkah yang Pak Dodi ambil sudah tepat sekali Pak Dodi. Saya setuju nih dengan ide Bapak yang tadi akan Bapak lakukan. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Gak khawatir takutnya salah langkah Pak. Ya, kemudian kan sekedar kekhawatiran Pak Dodi ya. Nah, syukurlah nih kalau Pak Dodi sudah merasa lega nih. Nah, Pak Dodi nih, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi nih, kira-kira nih komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak Dodi? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan teks Pak. Oke, nah lalu nih Pak Dodi ini dukungan apa nih yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak Dodi? Mana Pak? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan coba komunikasi dengan teman mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling meningkatkan. Kata Pak Dodi, itu ide yang sangat bagus sekali nih Pak nih. Semoga segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak Dodi ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak. Amin, amin. Sama-sama Pak Dodi ya. Semangat Pak Dodi, semoga lancar ya untuk menjalankan komitmennya Pak Dodi. Baik Pak Tatang, Pak Dodi, wah ini percakapan yang luar biasa ya Pak. Singkat, padat, dan mencapai goal yang diharapkan. Selama saya menjadi observer, ada beberapa catatan penting nih. Ya, yang pertama itu antara coach dan coaching itu terbangun mitra belajar. Nah, ketika mendengarkan coaching, si coachnya tadi ini belajar mengenali kekuatan dirinya. Juga belajar mengenali coachingnya secara mendalam seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Nah, tuntutan yang diberikan si coach ini memberikan ruang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dirinya seperti itu. Nah, kemudian komunikasi emansipatif yang terbangun itu menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coachee-nya. Begitu ya, Pak? Nah, tadi juga proses coaching tampak mengikuti, menuntun dan mendorong si coachee menemukan kekuatan dirinya secara holistik. Selanjutnya, proses coaching tadi benar-benar sudah ruang perjumpaan ya pribadi antara si coach dan coachee, sehingga keduanya itu terbangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Nah, kebebasan yang ini tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif tadi dari si coachnya untuk menguatkan diri si coachee. Seperti itu Pak Tatang dari pengamatan saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka nih atas kesediaan waktu yang menjadi observer Bu Rizka. Ya, sama-sama Pak Tatang. Selanjutnya Pak Dodi, tadi saya sudah menangkap Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyediakan konten belajar yang berbeda ya Pak ya. Oke, alhamdulillah sudah tercapai goalnya ya Pak Dodi. Alhamdulillah sudah Bu Rizka. Luar biasa. Selanjutnya kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Insya Allah saya ingin mengoptimalkan penguatan buku teks dalam pembelajaran Bu. Oke, keren sekali. Nah, iya. Nah, Pak Tatang, Pak Dodi, sukses ya. Melalui coaching ini ya harapannya kita bisa melatih ya sebagai kita ini sebagai guru untuk berperan sebagai pamong dalam menuntun dan memberdayakan potensi orang lain secara optimal. Demikian. Baik, terima kasih Bu Rizka ya atas waktunya Bu Rizka. Sama-sama Terima Pak kasih. Tatang. Sama-sama Pak Ya. Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.